Hai, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Karena namanya Ekonom Pemalas dan akhirnya kejadian juga gue mager untuk update. Dan kelihatannya lebih dari setahun dan ini baru setelah setahun gue melakukan update tersebut. So, gue mau bahas tentang sesuatu yang sebenarnya udah masuk di to-do list gue, which is mengenai tentang no progress is a good progress. Jadi sebenarnya ada satu titik di mana lu bakal mengalami kejenuhan ketika lu melakukan berproses terhadap segala sesuatu, entah itu lu belajar, entah lu itu eh, olahraga, entah lu melakukan banyak hal lah. Jadi ketika lu progres dan akhirnya lu mengalami namanya kebosanan lah di situ. Which is itu terjadi sama gue dan cukup sering sekali, termasuk di ekonomi pemalas sendiri. Ini adalah kebosanan yang cukup cukup signifikan di mana lu pasti harus handle hal tersebut gitu. Nah, apa yang mesti lu lakuin gitu? Apa yang lu mesti lakuin dengan kondisi tersebut di mana lu tuh sebenarnya harus berprogres, tapi lu ternyata kenyataannya bener-bener kayak anjrit gue lagi nggak mau berprogres sama sekali gitu. Gue belajar ini ketika gue manjat di mana gue bukan mengalami kebosanan di manjatnya ya, tapi mengalami emang gue harus rest. Gue harus berhenti untuk berolahraga di mana dalam waktu sampai nyaris sebulan gue tidak melakukan aktivitas dalam memanjat. Mungkin kayak biasanya gue sering seminggu 3 kali 4 kali, sekarang gue cuma kayak seminggu sekali pun belum tentu. Waktu itu karena mengalami harus rest sama sekali. Dan ternyata yang menarik adalah keluarnya kalimat ini, no progress is a good progress. Kenapa? Ternyata ketika progres lu sudah mencapai misalkan titik dari A, misalkan sampai titik F, G, H ataupun yang lainnya gitu, lu ternyata memiliki daya tahan yang cukup tinggi untuk masuk ke dalam proses tersebut jauh lebih cepat. Jadi kalau misalkan lu sudah berprogres misalkan setengahnya atau 50%-nya, ketika lu mengalami rest dan tentu aja dengan mengalami rest tersebut lu akan mengalami penurunan performance. Akan tetapi untuk mencapai di 50% tersebut lu ternyata butuh waktu yang lebih cepat dibanding yang lu perkirakan. Gak harus kayak let's say kayak gue progres gue di 60-70% manjat atau kalau misalkan di istilah manjat adalah V4, V5. Eh, itu gradingnya manjat lah gitu. Nah, gradingnya ini adalah 4 dan 5 ini gue butuh waktu kurang lebih sampai 1 tahun untuk sampai ke grade tersebut. Dan ketika gue mengalami kemunduran dalam waktu 1 bulan, ternyata grade gue benar-benar turun. Dari V4 ke V5, itu gue turun jadi V2, V3 gitu. Nah, itu kayak, let's say kayak turun 2 grade. Nah, tapi gue butuh waktu kurang lebih sekitar 1 sampai 2 minggu untuk kembali lagi kepada performance awal gue, which is kayak V4, V5 tersebut. Nah, ini ternyata bener-bener kayak apa ya? Menurut gue kayak kehidupan juga gitu. Dalam kehidupan lu segala macam ketika lu mau rest dan rest untuk berhenti untuk misalkan let's say gue tidak bekerja lagi sampai saat ini karena gue akhirnya pensiun dini. Eh, atau gue berhenti untuk tidak melakukan podcast tersebut gitu, podcast dari ekonom pemalas ini dalam waktu 1 tahun. Nah, kenyataannya ketika gue melakukan podcast hari ini ternyata progres gue untuk mengembalikan lagi kayak sound system up dan segala macam itu jauh lebih cepat ketika sebelum gue melakukan hal podcast tersebut gitu. Dan sebelumnya kayak gue mesti setup mungkin 2-3 jam gue mesti tes dengan yang namanya si audio teknikanya ini kayak mic-nya tersebut, dan gue harus ngetes juga untuk recordingnya, gue harus ngetes lagi di mic gue bagaimana hasil keluarannya dan lain-lain sebagainya. Kenyataannya ternyata sekarang gue butuh waktu yang lebih cepat untuk melakukan setup podcast ini, dan untuk mengeluarkan ide ternyata gue nggak harus melakukan ekstra kerja bener-bener ekstra di mana gue biasanya gue bener-bener ngelis apa yang harus gue bicarakan, dan sebegitu pun setelah melakukan list ucapan gue mulai melebar kemana-mana karena emang gue suka sekali dengan berbicara. Nah, hal tersebut ternyata tidak menjadi faktor untuk memperlambat atau membentuk podcast ini. Nah, jadi apa yang gue pelajarin adalah ketika lu mengalami plateau atau tiba-tiba lu mengalami kebosanan, stagnasi dalam hidup lu, it's okay kok, it's okay. Bahwa yakinkan
hal ini adalah no progress is a good progress. Dan dalam banyak hal no progress itu sebenarnya itu adalah hal yang lu harus kerjakan gitu. Dalam olahraga lu butuh resting day, di mana lu butuh waktu untuk beristirahat, mengembalikan massa otot-otot lu untuk digenjot lagi di sesi berikutnya, which is rest day is no, is no progress gitu. Lu benar-benar nggak ngelihat ada progress sama sekali di sana. Tapi di antara yang tidak ada progres tersebut, sebenarnya ada progres pengembalian dari otot-otot tersebut. Ketika lu capek, lu mungkin overuse dari otot-otot lu, atau misalkan otot kreatif lu, atau otot lu yang lain, atau lu benar-benar capek dan lu harus membutuhkan resting day tersebut gitu. Resting day ini akan jauh lebih lama ketika lu otot lu benar-benar overuse dalam waktu yang cukup lama juga. Jadi ketika lu mengalami stres, ketika lu mengalami tanda kutip quote and quote anxiety ataupun depression, sebenarnya itu ada banyak otot yang lu pernah kerjakan tanpa beristirahat sekalipun. Dan karena tidak adanya beristirahat hal tersebut, sehingga lu membutuhkan waktu istirahat yang jauh lebih lama lagi dibanding yang seharusnya. Nah, hal tersebut benar-benar emang lu harus ambil gitu. Dan yakinlah pada diri lu bahwa no progress is a good progress. Bahwa pengembalian masa-masa otot tersebut, pengembalian fisik lo kembali ke bentuk semula ataupun mental lo kepada bentuk semula, itu memang membutuhkan waktu. Dan itu adalah progres yang bagus, yang tidak terlihat, yang tidak lo kerjakan, dan mungkin tidak lo ketahui. Menariknya, lo akan mengetahui bahwa lo mengalami progres ketika lo tidak menggunakan progress atau no progress day ini, adalah ketika lu kembali lagi ke dalam ranah lu, pekerjaan lu, olahraga lu. Nah, ketika lu kembali, lu bakalan menyadari bahwa ternyata otot yang tidak digunakan, walaupun lu mengalami downgrade, tapi lu merasa diri lu jauh lebih kuat dan jauh lebih lama untuk menyelesaikan tugas-tugas lu itu sendiri. So, rest assure, kalau kalian gak punya progres dan memang harus istirahat itu akan jauh lebih bagus dibanding kalian melakukan progres dan overuse dari apapun yang kalian kerjakan, otot-otot yang kalian punya, entah itu otot mental Anda, otot kreatif Anda, otot pekerja Anda, ataupun benar-benar otot dari sebuah tubuh kalian. Dan dengan adanya resting day atau no progress day, kalian akan menyadari bahwa kalian ternyata bisa berprogres jauh lebih hebat dibanding sebelumnya. So, here it is, podcast pertama gue setelah hiatus. Hopefully kita bisa ketemu lagi dalam waktu yang cepat dan dengan beberapa format yang berbeda. Dan gue lagi menyiapkan YouTube gue untuk untuk membentuk YouTube Short, dan mudah-mudahan itu bisa membantu kalian kalau misalkan format 10 menit ini benar-benar terlalu lama untuk kalian nikmatin. So, that's it. See you again next time. Bye.